Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah, perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas tentang materi ke-6, yaitu sistem pembayaran digital. Jadi sistem pembayaran digital ini adalah mekanisme transaksi keuangan yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak lain. Jadi kita tidak perlu bertemu bertemu A dengan B, tapi cukup melakukan sistem pembayaran digital menggunakan teknologi elektronik dengan menggunakan smartphone atau HP, terus bisa menggunakan komputer atau bisa menggunakan kartu elektronik. Jadi tentunya sistem pembayaran digital ini tidak menggunakan uang tunai ya teman-teman, langsung menggunakan sistem pembayaran digital, jadi non tunai. Tentunya sistem pembayaran digital ini sangat memudahkan masyarakat karena sangat mengefisiensi waktu tentunya. Jadi seumpamanya kita mau mengirim uang ke teman kita atau kerabat kita yang jauh, kita bisa menggunakan sistem pembayaran digital tersebut. Apakah aman? Tentu aman ya teman-teman, karena sistem pembayaran digital ini sangat didukung transparan dan terakuntabilitas. Jadi sistem pembayaran digital tersebut ada 3 teman-teman, yaitu kris, e-wallet, dan virtual account. Jadi kita bisa menggunakan 3 macam sistem pembayaran tersebut. Nah, 3 sistem pembayaran tersebut akan dibahas dari kris yang akan dibahas oleh saya sendiri, Nurul Afifah. Kedua, e-wallet akan disampaikan oleh Mbak Zakia, pemateri kedua, dan ketiga yaitu virtual account yang akan dijelaskan oleh Mbak Nazila Yulia Rahma. Jadi selanjutnya yaitu penjelasan tentang kris, di mana kris adalah standar pembayaran elektronik nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menstandarisasi sistem QR Code dari berbagai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran atau PJSP, sehingga transaksi non-tunai dapat dilakukan secara lebih mudah, efisien, dan aman. Regulasi dari sistem pembayaran digital dari kris yaitu diatur oleh Bank Indonesia melalui penerbitan peraturan anggota Dewan Gubernur atau PADG nomor 21 garis miring 18 garis miring PADG dan garis miring 2019, yaitu tentang implementasi standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran. Aturan ini menegaskan bahwa kris digunakan sebagai standar nasional kode QR untuk memfasilitasi interoperabilitas. Tujuannya untuk memastikan efisiensi, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan keamanan transaksi pembayaran digital. Selanjutnya yaitu manfaat digunakannya kris. Ada 5. Pertama yaitu memudahkan konsumen. Jadi dengan menggunakan kris, pengguna tidak perlu menggunakan kode QR berbeda dari setiap aplikasi pembayaran. Satu kode bisa dipindah oleh berbagai e-wallet atau mobile banking, sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan cepat. Jadi kita tidak dengan menggunakan kris, kita tidak usah menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Jadi kita satukan e-wallet seperti Dana, GoPay itu dijadikan dari kode QR tersebut, kris tersebut. Jadi pembayarannya itu lebih efisien. Kita tidak perlu menggunakan aplikasi pembayaran lainnya. Selanjutnya yaitu memperluas akses pasar bagi UMKM. Jadi pedagang kecil hingga besar bisa menerima pembayaran digital tanpa harus mendaftar ke banyak penyedia layanan. Jadi contohnya seperti pedagang kecil atau besar, kita bisa menyediakan kode QR atau kris tersebut tanpa perlu mendaftar ke bank penyediaan layanan. Selanjutnya yaitu ketiga, mengurangi biaya administrasi. Tentunya dengan menggunakan kris membantu menekan biaya tambahan karena pedagang tidak perlu menyediakan mesin edisi. Terus keempat, meningkatkan efisiensi dan transparan pencatatan. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa sistem pembayaran digital tersebut
harus transparan dan terakuntabilitas. Sama tadi dijelaskan bahwa kris ini didukung penuh oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu mendorong inklusi keuangan. Jadi kris memungkinkan lebih banyak masyarakat termasuk yang sebelumnya sulit dijangkau perbankan untuk menikmati layanan pembayaran digital. Hal ini mendukung program pemerintah dan Bank Indonesia menuju ekosistem keuangan yang modern. Jadi kita itu ketika menggunakan transaksi keuangan, kita tidak perlu jauh, kita cukup menggunakan kris tersebut. Jadi kita tidak perlu ke bank untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya yaitu kelemahan dari kris. Ada 5, yaitu ketergantungan pada jaringan internet. Tentu ya teman-teman, karena kita menggunakan kode pembayaran kris tersebut menggunakan internet atau kita bisa menyebut data kota. Selanjutnya yaitu keterbatasan literasi digital. Mungkin kita yang anak muda yang tahu kris, tapi kita tidak tahu di pedesaan yang mungkin mendalam ke pedalaman tersebut mungkin kurang tahu tentang kris tersebut. Jadi keterbatasan literasi digital itu tentu ada. Selanjutnya risiko keamanan data. Katanya terjamin aman, tetapi kok bisa ada risiko keamanan data? Tentunya bisa terjadi ya teman-teman, karena mungkin bisa penyalahgunaan data pribadi. Selanjutnya yaitu batasan nominal transaksi. Jadi kris ini tidak bisa untuk pembayaran dalam skala besar. Jadi dia cukup skala-skala yang kecil atau sedang saja. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada perangkat elektronik. Baik konsumen maupun pedagang harus memiliki smartphone tentunya, atau perangkat yang mendukung, sehingga menjadi kendala bagi bagian kalangan karena harus menggunakan smartphone, komputer, atau lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu e-wallet. E-wallet atau dompet elektronik adalah instrumen pembayaran digital berbentuk aplikasi berbasis teknologi yang berfungsi untuk menyimpan uang dalam bentuk saldo elektronik. Melalui e-wallet, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi hanya dengan menggunakan smartphone, seperti pembayaran belanja, pembayaran pulsa, pembayaran tagihan, dan transfer dana. Kehadiran e-wallet ini memberikan alternatif yang lebih praktis dan efisien dibandingkan dengan uang tunai karena transaksi dapat dilakukan secara cepat dan minim kontak fisik. E-wallet juga berperan penting dalam mendukung inklusivitas keuangan dan transformasi ekonomi digital di Indonesia. Regulasi e-wallet di Indonesia berada di bawah wewenang Bank Indonesia. Regulasi utamanya adalah Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 26 PBI 2018 tentang uang elektronik, yang kemudian diperbarui dengan PBI nomor 22 23 PBI 2020. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur perizinan dan penyelenggaraan layanan e-wallet, memberikan perlindungan bagi konsumen, menjamin keamanan transaksi, dan mendorong perkembangan ekosistem keuangan digital dalam kerangka hukum yang jelas. Manfaat e-wallet pertama, kemudahan transaksi. Membantu masyarakat yang belum menggunakan perbankan untuk mengakses layanan keuangan digital, memperluas jangkauan layanan finansial nasional. Kedua, pencatatan transaksi yang rapi. Semua transaksi tercatat secara otomatis di aplikasi, mempermudah pengguna dan pelaku usaha terutama UMKM dalam monitoring keuangan dan akuntansi sederhana. Mengurangi risiko kehilangan uang tunai karena saldo tersimpan digital. Risiko pencurian atau kehilangan uang secara fisik dapat ditekan. Terakhir yaitu kelemahan e-wallet. Ketergantungan pada infrastruktur hanya dapat digunakan jika ada smartphone dan koneksi internet yang stabil. Dan apabila keduanya tidak berfungsi secara stabil, maka e-wallet tidak bisa dan menjadi keterbatasan bagi e-wallet tersebut. Risiko keamanan data berfungsi menghadapi ancaman peretasan, pencurian identitas, atau phishing jika pengguna tidak menjaga keamanan akunnya dengan baik.
biaya layanan tertentu. Beberapa penyedia dapat menggunakan biaya administrasi atau transfer antar platform yang berulang yang dapat membebani pengguna. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang e-wallet atau dompet elektronik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Nayula Rahma akan menjelaskan sistem pembayaran digital yang ketiga, yaitu virtual account. Jadi, virtual account atau VA adalah nomor rekening virtual yang dikeluarkan oleh bank dan diberikan secara khusus untuk identifikasi suatu transaksi atau pelanggan. Nomor ini bersifat unik dan berbeda untuk setiap pengguna atau jenis pembayaran, sehingga dana yang masuk melalui virtual account ini dapat langsung dikenali secara otomatis oleh sistem. Hal ini membuat proses pencatatan transaksi menjadi lebih praktis dan mengurangi kesalahan manual dalam proses verifikasi pembayaran. Virtual account banyak digunakan pada tagihan pembayaran, belanja daring, maupun layanan pendidikan karena mempermudah konsumen sekaligus penyedia layanan dalam mengelola transaksi. Regulasi mengenai virtual account di Indonesia berada dalam kerangka kebijakan sistem pembayaran digital yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Virtual account termasuk dalam kategori instrumen uang elektronik karena melibatkan media elektronik dalam proses penyimpanan dan pemindahan dana. Aturan utamanya tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 20/6/PBI 2018 tentang uang elektronik, yang kemudian diperbarui melalui PBI nomor 22/23/PBI 2020. Regulasi ini mengatur aspek perizinan, operasional penyelenggara, perlindungan konsumen, hingga kewajiban keamanan sistem untuk menjamin transaksi tetap andal. Selain itu, Bank Indonesia juga menegaskan bahwa penggunaan virtual account harus mendukung prinsip inklusi keuangan, transparansi, dan efisiensi sesuai dengan visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Kemudian, apa saja manfaat dari virtual account? Yang pertama yaitu memudahkan identifikasi pembayaran. Setiap transaksi menggunakan nomor virtual account yang unik sehingga dana masuk langsung terdeteksi sesuai identitas pelanggan tanpa perlu konfirmasi manual. Kemudian yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga. Proses rekonsiliasi pembayaran lebih cepat karena sistem otomatis mencatat transaksi, baik untuk konsumen maupun perusahaan. Kemudian yang ketiga, fleksibel untuk berbagai jenis pembayaran. Jadi, virtual account dapat digunakan untuk pembayaran belanja daring, biaya pendidikan, hingga cicilan kredit. Kemudian yang keempat, meningkatkan keamanan dan transparansi. Dengan pencatatan otomatis melalui sistem bank, transaksi lebih aman, minim risiko salah transfer, serta memudahkan audit keuangan. Dan yang kelima, meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen merasa lebih yakin karena setiap pembayaran langsung tercatat dan dapat dipantau melalui sistem perbankan. Selanjutnya, kelemahan virtual account. Yang pertama yaitu biaya administrasi tambahan. Jadi beberapa bank atau penyedia layanan membebankan biaya setiap transaksi virtual account, sehingga bisa menambah beban biaya bagi konsumen maupun perusahaan. Yang kedua yaitu tidak fleksibel untuk transfer lintas bank. Jika pembayaran dilakukan dari bank yang berbeda, prosesnya kadang dikenakan biaya transfer antar bank sehingga kurang efisien bagi pengguna. Kemudian yang ketiga yaitu resiko salah input nomor virtual account. Walaupun nomor virtual account ini unik, jika konsumen salah mengetik nomor, transaksi bisa gagal atau dana masuk ke rekening yang tidak sesuai. Kemudian yang keempat, ketergantungan pada sistem perbankan. Jika terjadi gangguan sistem di bank penyedia virtual account, proses pembayaran bisa tertunda dan menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian yang terakhir, kurang cocok untuk transaksi mikro. Untuk pembayaran nominal kecil, penggunaan virtual account kurang efisien karena adanya biaya tambahan dibandingkan metode pembayaran digital lain seperti e-wallet atau kris. Mungkin sekian
presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.